Minasan, ohayo gozaimasu. Di video kali ini kita masuk ke sesi latihan untuk buku Minna Nihongo bab 3. Kita langsung mulai aja. Pertama ada bumpo kata tunjuk. Kata tunjuk yang untuk menunjuk tempat. Kata tunjuk itu dasarnya diawalin sama huruf ko, so, sama a. Ko itu yang dekat, so itu yang dilawan bicara, dan a itu yang jauh dari kedua orang yang lagi ngobrol. Jadi sini ada rumusnya a wa bi desu. Di sini wa-nya nggak usah diartin adalah, tapi kita artin ada di mana gitu. Nah, tergantung, bisa juga kita ngartin wa ini adalah kalau yang satu tempat atau yang satu kata tunjuk. Karena di sini a-nya kata tempat dan b-nya kata tunjuk, kita bisa artiin wa itu adalah. Dan a sama b ini bisa ditukar. Bisa a-nya yang kata tunjuk, bisa b-nya yang kata tempat. Contoh di sini ada orang lagi berdiri di dalam kelas. Orangnya nunjuk tempat ini tuh koko. Berarti dia ngasih tahu sini itu adalah kelas. Koko wa di sini adalah kelas, itu bahasa Jepangnya kyoushitsu. Kyoushitsu desu di sini adalah kelas gitu. Kita langsung ke contoh lain. Sekarang tempatnya berubah. Tunjuknya masih koko, tempatnya rumah sakit. Jadi bahasa Jepangnya rumah sakit apa? Koko wa rumah sakit itu byoin desu. Gampang ya, jadi tinggal titik-titik wa, titik-titik des, ini nyatain nunjuk tempat itu apa gitu. Nah, sekarang berubah. Ada orang lagi ngobrol nih, lawan bicaranya yang ada di tempat yang ditunjuk. Si dianya enggak, yang ngomongnya enggak. Karena gitu kita pakai kata soko. Di sini tempatnya apa? Tempatnya itu toilet. Jadi soko wa toilet des. Di situ itu toilet. Nah, kita lanjutin. Sekarang orang yang ngobrolnya itu jauh dari tempat yang ditunjuk. Tempat yang ditunjuk itu jimusho, kantor. Jadi kita nyebutnya asoko wa jimusho desu. Jimusho desu. Di situ adalah kantor. Kita lanjutin, masih sama nunjuknya di situ. Tempatnya beda. Ini itu eskalator. Asoko wa eskareta. Kalian kalau sering ketukar eskalator sama lift, kalau ada R itu eskalator, kalau ada B beta itu lift. Lihat aja langsung R atau B gitu. Rata-rata orang masih sering ketukar ya, itu tipsnya. Kita lanjutin. Nah, sekarang rumusnya beda. Kalau tadi A itu tempat atau tunjuk dan B itu sebaliknya. Kalau sekarang kita ganti A itu dengan benda atau orang. B-nya masih bisa tempat. Nah, sekarang artinya nanti jadi A ada di B. Contoh misalnya di sini namanya Mira. Jadi Mira-san wa ini orang-orang lagi rapat, ada di mana? Ada di ruang rapat. Ruang rapat bahasa Jepangnya itu kaigi shitsu. Mira-san ada di ruang rapat gitu. Kita lanjutin. Sekarang orangnya ganti. Misalnya ada orang Jepang, kita kasih nama Sato. Oke, si Sato-san ada di mana? Di sini gambarnya itu lobby di hotel biasanya. Bentuknya kayak gini. Berarti kita sebutin dulu orangnya. Sato-san wa, kenapa pakai san? Karena kita nyebut nama orang lain, harus sopan. Sato-san wa, kita sebutin tempatnya ini apa? Robi desu. Ungkapan kayak gini tuh sebetulnya di bahasa Jepang juga udah jarang dipakai. Biasanya desu itu diganti sama imas. Nanti ada partikelnya juga nih. Ini biasanya nih, kalau di Jepang yang sering dipakai bumpo ini. Tapi kita harus tahu bumpo yang bentuk simple desu-nya juga. Kita lanjutin. Sekarang bukan pakai orang, tapi kita pakai benda. Kita lihat di gambar, ini ada telepon, ini ada gambar rumah, ada lantai 1, lantai 2. Berarti si teleponnya ada di lantai 2. Telepon itu bahasa Jepangnya denwa. Denwa wa lantai 2 itu nikai. Denwa wa nikai desu gitu. Telepon ada di lantai 2. Oke ya. Kita lanjutin ke bumpo selanjutnya. Sekarang
kita masukin A-nya dengan kata khusus negara aja. A-nya kita pakai negara, kuni. Nah, B-nya kita gunakan nama-nama negara. Nanti maksudnya jadi apa? Nanti artinya jadi berasal dari negara titik-titik. Jadi gini. Dari titik-titik. Contohnya ini orang dari Indonesia. Berarti kita bilangnya kuni wa Indonesia. Lanjutin. Sekarang kuninya ganti sama kaisha. Kalau tadi kuni buat nyebutin saya berasal dari mana, kalau sekarang kaisha kita bisa pakai untuk nyebutin saya kerja di mana. Gitu. Kerja di. Nah, karena di sini diganti sama kaisha, maka si B-nya diganti sama nama perusahaannya. Contoh orang ini kerja di IMC, berarti bilang kaisha wa saya kerja di IMC desu gitu. Terus perusahaan saya itu IMC, terus saya bekerja di IMC. Sekarang kita lanjutin. Sekarang ganti dengan kata daigaku. Daigaku itu universitas. Jadi kita bisa masukin di sini itu nama-nama universitas atau nama-nama sekolah. Contoh ini orangnya sekolah di Universitas Sakura. Berarti kita bisa nulis daigaku wa, kita sebutin nama sekolahnya Sakura Daigaku desu. Selain daigaku itu kita bisa nyebut pakai kata gakko misalnya. Ini gakko juga bisa. Kalau semisal kalian masih SMA, terus mau nyebutin kalian sekolah di mana, sebut kayak gini gakko wa, terus di sini sebutin nama sekolahnya. Des aja. Kayak gitu. Sekarang kita ke rumus yang lain. Sini ada penggunaan partikel no. A no bi. Oke. A ini di sini diisi pakai asalnya dari mana. Jadi ini masukin tempat. Biasanya yang masuk di sini itu kalau nggak negara itu perusahaan. Nah, kalau B ini benda. Jadi nanti artinya si B ini itu produk dari si A gitu. Produk dari, artinya nanti gini. Oke, kore wa e no bi desu. E-nya ganti sama ini gambar apa? Amerika. Kore wa Amerika no, bendanya apa ini? Sepatu, kutsu. Jadi kore wa Amerika no kutsu desu. Ini adalah sepatu dari Amerika. Kita lanjutin. Sekarang bendanya jadi komputer dan tempatnya kita ganti jadi IMC. Bukan negara lagi. Ini kita juga bisa pakai perusahaan karena nanti artinya produk dari mana. Kita masukin IMC-nya dulu. Kore wa IMC no, terus masukin bendanya. Pasokon desu. Oh, kebalik. Nah, sekarang bendanya ganti lagi. Kita pakai negara lagi. Jepang itu bahasa Jepangnya Nihon. Jadi kore wa Nihon no dashi nekutai desu. Ini adalah dashi produk Jepang. Oke ya. Sekarang kita lanjutin ke penyebutan harga nomor. Oke, rumus kalau masih awam atau masih awal banget ngitung nomor, saya saranin kalian harus hafal dulu satuan angka dasarnya dari 1 sampai 10. Terus dari 10 sampai 99. Udah gitu 100, udah gitu 1000, udah gitu 10.000. Dan nanti di atas 10.000 tuh ada ini 100 juta. Nah, tapi kalau di sini kita bahas sampai 10.000 aja dulu. Dan sebelum saya kerjain ada pengecualian harus kalian ingat. 100 itu nanti ngasih pengecualian ke pengucapan 100 untuk nomor 3, 6, 8. Kalau 1000 pengecualiannya 3, 8. Itu aja. Kalau 1 nggak usah pakai ichi. Ini tuh. Tapi langsung sebutin. Jadi kalau 1 ini nggak ada. Satunya nggak disebutin. Contoh nih, 12. Kalau masih awal, kita cara ngerjainnya gini. Tulis dulu angka dasarnya. Ada 12. Ini kan? 12. Kita bisa bagi ini jadi 10 sama 2.
10 itu angka dasarnya 10, ini angka dasar masuk sini nih, dibacanya je. 2 dibacanya nih, jadi ini bacanya Juni. Ini simbol apa? Ini simbol yen, jadi dibacanya Juni N gitu. Kita lanjutin. Sekarang ada 367. 300 tadi pengecualian. Oke, kita pecah dulu jadi angka dasar biar gampang nyebutinnya. 367. 367. Angka dasar gini ya. Jadi yang tadi dipecah itu satuannya dari 1 sampai 10 juga, kalau muncul di ini nih dipecah lagi. Jadi nulisnya gini. Udah nulisnya gini, kita bisa bacain satu persatu aja. Jadi 300 itu san, harusnya 3 juga bisa ditulis di sini, ini 100 ya. San byaku, ini roku, ini ju, ini nana. Kenapa sensei nggak pisah 3 sama ratusnya? Karena 300 itu cara bacanya khusus pakai B. Kalau yang lain hyaku aja. Kalau ini jadi san byaku, berubah. Jadi nggak dipisah biar tahu ini tuh khusus cara bacanya. Kita lanjutin lagi. 2280. Nah, kalau 2 itu cara bacanya nggak khusus, jadi kita bisa pecah 2280. Ni sen, ni hyaku, hachi, ju. Ini kalau masih bingung, kalian coba pecah dulu jadi angka dasar. Jadi tinggal ngartin satu persatu gini caranya. Kalau udah bisa nggak usah, langsung aja. 2280 gitu. Kita lanjutin. Sekarang nambah lagi digitnya nih. Ada 4. Oke ya. Kalian harus hati-hati kalau di Jepang itu digit terbesarnya bukan ribu tapi puluh ribu. Jadi ada istilah mang di atas 1000 itu. Orang Indonesia kalau ngelihat nomor nih, ngasih titiknya itu per 3. Jadi biasa ngasih titiknya di sini. Gini kan? Jadi 1.000.000. Kalau gini ada 5, orang Indonesia ngelihatnya gini, 100.000. Kalau Jepang enggak. Jepang beda. Kalau Jepang kalian ngelihatnya itu per 4. 1, 2, 3, 4. Ini kasih titik. Berarti ini yang dibaca. Sama ini. Kayak gitu. Ini dibacanya 10, ini dibacanya mang. Nah, kita nggak punya satuan lebih besar dari 1000. Kalau Jepang ada, jadi ini sering belibet kalau orang Indonesia. Kita jabarin dulu deh ini. 61.762. Karena pengucapannya udah beda, kita harus pisahin dulu sih 10.000-nya. 60.000 gitu. Nah, ini kita bisa pecah pakai pengucapan angka dasar yang kayak tadi. Misalnya ini 1000. 762. Cara bacanya jadi 6 itu roku, 10.000 itu sen, 1000 ini. Kalau 1000 itu ichinya nggak usah dibaca, jadi langsung ini mang ya. Kalau 10.000 itu ichinya nggak usah dibaca, jadi langsung aja sen. 10.000 mang. Roku mang, sen, 7 itu nana, hyaku, roku, ju, ni. Kayak gitu. Roku mang, sen, nana, hyaku, roku, ju, ni. Lanjutin. Ini panjang marketnya, ini terakhir. Ingat tadi kita motongnya tuh bukan per 3. Ini Indonesia, kita motongnya per 4 di sini nih. Jadi jangan sampai salah. Udah gitu, kita bagi 2 dulu. Kita selesaiin dulu hitungan yang ini. Itu tuh 89. 89 berarti 89. Udah gitu kan ini satuannya 4, kita tempel 10.000 di sini. Nah, baru lanjutin 7.000-nya. 7.300. Karena 300, 3 itu bacanya spesial, jadi nggak bisa dipisah. 321. Cara bacanya hachi ju kyu mang, 89 mang, nana sen,
321 gitu cara bacanya. 89 man 7321. Oke, sekian aja latihan untuk Minna Nihongo bab 3-nya. Kalau ada pertanyaan boleh leave di komen. Ja, mata tsugi no doga ni otsukare sama deshita.